sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Nuraini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Lundu Afriani dengan NIM A11124116. Menurut saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah gagasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, kerap kali kita pandang sebelah mata atau bahkan kita salah pahami. Tema yang ingin saya sampaikan ialah disiplin adalah pilihan, bukan paksaan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Sebagian besar dari kita mungkin membayangkan sesuatu yang kaku, sesuatu yang penuh aturan, penuh larangan, dan terasa seperti beban yang harus ditanggung. Tidak jarang, disiplin dipandang sebagai bentuk paksaan dari luar, dari orang tua, dosen, atau bahkan dari sistem yang membentuk kehidupan sosial kita. Namun sesungguhnya, jika kita menyelami makna disiplin yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa disiplin bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, tetapi lebih dari itu. Disiplin adalah keputusan sadar yang lahir dari kehendak dan kesadaran diri sendiri. Disiplin adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap pilihan yang kita buat. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang yang sukses, maka kita juga sedang memutuskan untuk menjadi orang yang disiplin. Ketika kita memilih untuk mencapai cita-cita, maka kita juga sedang memilih untuk menempuh jalan yang tidak selalu mudah, jalan yang memerlukan konsistensi, pengorbanan, dan keteguhan hati. Dalam buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring yang mengadaptasi pemikiran filsafat Stoa dari Yunani kuno, dikatakan bahwa manusia seharusnya hanya fokus pada hal-hal yang berada dalam kendalinya, seperti pikiran, sikap, dan tindakannya sendiri. Salah satu tokoh besar dalam ajaran Stoa, Marcus Aurelius, mengatakan kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiran kita. Dengan kata lain, jika kita memutuskan untuk berpikir secara teratur, konsisten, dan penuh kesadaran, maka tindakan kita pun akan mencerminkan kedisiplinan yang sejati. Hadirin yang berbahagia, disiplin bukan berarti harus selalu diawasi. Disiplin bukan berarti kita hanya bertindak baik ketika ada orang lain yang melihat. Disiplin yang benar adalah ketika kita tetap memilih untuk berbuat benar, meskipun tidak ada yang mengawasi, bahkan meskipun tidak ada yang akan tahu. Itulah yang disebut integritas. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang secara perlahan membentuk arah hidup kita. Ketika alarm berbunyi pagi hari, kita mempunyai pilihan, bangun dan memulai hari dengan semangat atau kembali tertidur dengan menunda kewajiban. Ketika ada tugas dari dosen, kita punya pilihan, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh atau mencari alasan untuk menundanya. Dan pilihan-pilihan kecil inilah yang jika dilakukan secara konsisten akan menentukan siapa kita di masa depan. Sayangnya, banyak orang yang merasa bahwa disiplin adalah beban karena mereka melihatnya sebagai tuntunan dari luar. Padahal, jika kita bisa membalik sudut pandang kita dan memandang disiplin sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri, maka kita akan mulai menikmati prosesnya. Disiplin adalah bukti bahwa kita menghargai waktu. Disiplin adalah bentuk penghormatan kita terhadap tujuan yang ingin kita capai. Dan yang paling penting, disiplin adalah pilihan bebas, bukan tekanan. Kita boleh saja hidup tanpa disiplin, tetapi harus siap pula menerima konsekuensi dari hidup yang serampangan. Sebaliknya, kita yang memilih untuk hidup dengan disiplin sedang membangun fondasi untuk masa depan yang kuat, stabil, dan penuh harapan.
Teman-teman yang saya banggakan, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti melihat disiplin sebagai musuh. Mari kita lihat disiplin sebagai sahabat, sebagai alat bantu, sebagai jembatan yang akan membawa kita dari keadaan sekarang menuju keadaan yang lebih baik. Memang tidak mudah untuk menjadi disiplin setiap saat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Semua dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan komitmen, dan diwujudkan dengan tindakan nyata. Jangan tunggu orang lain untuk menyuruh kita disiplin. Jangan tunggu situasi memaksa kita. Mulailah dari diri sendiri, dari sekarang, dari hal-hal kecil, karena pada akhirnya hidup kita adalah milik kita sendiri, dan arah perjalanan hidup ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita hari demi hari. Jadilah pribadi yang memilih disiplin, bukan karena harus, tapi karena tahu bahwa kita pantas untuk tumbuh dan berhasil. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.